Untuk modal Oma Eli pertama 1,5 juta rupiah. Untuk ngebangun Oma Eli segini besar, modalnya 1,5 juta rupiah. Really? Ya, untungnya kita puter-puter bikin dapur, beli mesin gelato, beli mesin pizza dan lain itu dari untung 1,5 juta rupiah bisa jadi segini karena ada digital sekarang. Wow. 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 Thank you, terima kasih Tata, Tommy buat waktunya. Gue senang sekali ada di sini sekarang. Dan apa kabar semuanya sahabat GoTo yang ada di rumah? Kalian saat ini lagi sama gue dan kita berkesempatan nih, kita bareng-bareng bersama-sama di acara konferensi Maju Digital. Jadi kali ini saya akan bicara dengan dua narasumber yang luar biasa. Dan salah satunya teman SMP saya, dan saya baru tahu kalau dia teman SMP saya. Jadi yang pertama ini adalah Andri Susanto. Andri Susanto ini adalah owner dari Oma Eli. Dan yang kedua, yang teman saya SMP dan saya baru tahu, ini adalah Andrina Effendi, owner dari Batik Nayara. So we're gonna start the conversation. Hai, apa kabar? Halo, kabar baik Mas Dedi. Jadi, Anda benar teman SMP saya ternyata ya? Benar. Luar biasa. Berarti teman-teman SMP saya orang-orang sukses semuanya ya? Iya dong, harus dong. Harus orang sukses. Bro Andri, apa kabar bro? Baik Mas Dedi, apa kabar? Senang banget ketemu di sini. Thank you. Saya seperti ngeliat diri saya sendiri ketika ngeliat Anda. Masih belum berani pontosin nih, tapi belum berani ya? Berani ya. Hemat siampo loh, padahal Anda harus coba itu satu kali Anda coba. Tapi thank you ya buat bro sama Andrina, thank you banget buat waktunya, buat hadir di acara konferensi Maju Digital bersama GoTo. Ini memasuki masa pandemi nih. Jadi kita tahu nih, bahwa masa pandemi ini pokoknya semua orang mengatakan masa pandemi, wah susah lah pokoknya. Pandemi ini kan mau ngapa-ngapain susah, mau bisnis susah, naik pesawat di PCR, masih nggak sekarang? Jadi semuanya serba susah. Nah, pasti kan ada tantangan tertentu nih, tantangan tersendiri gimana mempertahankan bisnis yang udah ada atau yang baru dibangun dengan adaptasi perubahan yang tiba-tiba everything goes digital, dude. Everything goes digital karena orang nggak bisa ke mall, nggak bisa kemana. So how you do it, both of you? Siapa dulu nih? Mbak Andrina dulu mungkin ya. Senior dulu silakan Mbak. Oh, dia senior, umur kita sama kok. Iya. Jadi saat waktu pandemi menghantam itu, saya itu sebenarnya background-nya tuh pemain batik di Dep Store. Jadi saya baru ada website, sudah main sih marketplace gitu ya. Tapi itu belum maksimal, saya belum fokus di situ. Nah, saat pandemi itu menghantam, semua mall tutup, wah itu mah kacau lah, semua tuh petaka lah ya. Petaka, bener, lebaran gagal lagi gitu kan ya. Itu benar-benar kita punya stok yang sangat banyak, lalu kita benar-benar gimana cara jualannya ya. Satu-satunya saat itu ya memang harus go digital gitu loh, harus lewat kanal digital. Tapi sebelumnya lu nggak pernah main ke digitalnya atau belum konsen ke sana? Sudah, saya sudah ada website dan sudah buka marketplace, tapi nggak fokus karena sampingan gitu. Karena apakah di zaman dulu itu marketplace kalah sama penjualan di Dep Store dulu sebelum pandemi? Ya mungkin karena nggak fokus, jadinya hasilnya juga biasa-biasa aja gitu. Ya pokoknya mindsetnya mindset orang zaman dulu aja ya, jualan di toko aja ya. Ya masih. Sama kita orang zaman dulu kan. Iya. Oke, terus. Ya lalu benar-benar saya tuh harus merubah habit saya juga gitu ya, dari nggak pernah belanja online jadi harus belajar online gitu loh, harus update Instagram juga gitu, sosmed. Saya harus mengupdate sosmed gitu, jadi harus benar-benar belajar go to digital. Jadi ya saya pelajarin itu satu-satu, saat fokus, nah baru kelihatan hasilnya. Oke, jadi you basically need to change your mindset ya, dari yang tadinya berdagang di toko, pokoknya zaman-zaman kita taunya dagang tuh ya begitu gitu ya.
And then betul. everything change. Kalau kita nggak adaptasi, ya berantakan semua lah intinya ya. Iya, Sama lah seperti saya juga gitu kan, ketika dulu taunya di TV gitu kan, pokoknya taunya di TV. As a celebrity, as public figure, taunya TV gitu. Tapi begitu pandemi kan TV sempat berhenti juga tuh, sempat beberapa saat benar. berhenti kan. Kalau gua telat masuk ke digital, ya berantakan juga gitu. Jadi adaptasi lah, basicnya adaptasi kan. Basicnya Setuju. adalah adaptasi. Ya, ya. Oke. Kalau Bro Andri, gimana Bro? Well, kalau kita beruntung ya, karena awalnya kita memang udah setengah hybrid. Jadi kita ada bagian bisnis kita yang home delivery sama ada yang dine in. Tapi dulu Ah, home delivery kita tuh I was sangat-sangat idealis. Jadi cuma makanan-makanan yang emang kita tahu kalau ditahan lama tuh masih enak gitu loh. Gitu kan oke, kayak misalkan kayak kue-kue, lasagna yang kita tahu dipanasin masih enak oke, oke, dulunya oke. gitu sama dine in. Nah pas pandemi kita beruntung dan kita udah punya infrastruktur buat pengiriman, udah ada infrastruktur digital, tapi malah produksi kita yang berantakan karena produksi kita nggak siap buat just in time atau orang minta sekarang mesti keluar sekarang, itu kita nggak siap. Kita siap udah PO, kita udah tahu keluarnya kapan gitu kan. Mungkin yang awalnya kalau misalkan orang banyak beli buat party gitu kan, buat pesta, mungkin ya sehari ada 40 order tapi besar-besar. Sekarang jadi sehari ada 300 order tapi kecil-kecil gitu. Jadi manage timingnya, manage stoknya, kitchen flow-nya, orang-orangnya itu benar-benar berantakan banget di awal. And the only way to do it, kita benar-benar harus di front line, kita benar-benar harus lead the team dan benar-benar ngasih lihat, oke, ini yang kita akan lakuin, kita akan kerja keras bareng-bareng, and if you're gonna make mistake, ya we make a mistake together. Tapi kita sebagai the founder benar-benar harus di depan, benar-benar untuk lead the team and how it's done. Tapi Bro, pada saat itu artinya restoran lu yang ada dan yang benar-benar jadi itu tutup kan pada saat itu kan? Dine-in stop, udah nggak ada orang bisa datang lagi sama sekali, nggak ada. Ya kecuali dia take away lah basically dari Iya, restorannya. take away masih bisa. Atau basically all close, tutup Oh, semua. kita malah awal-awal sedikit lebih ekstrim lagi, Mas Dedi. Kita sampai sempat ngekarantina semua tim kita di gedung situ. Wow. Karena kita Wow. kasih insentif gaji, karena kita pikir kalau enggak nih, kalau dulu kan kita masih takut banget kan, positif-positif gitu kan. Ini kalau ada apa-apa, hilang nih, ini bisnis udah nggak bakal ada lagi, nama nenek saya udah hilang udah. Jadi kita Sah itu ya. decide karantina sampai lebaran tuh, waktu itu masih ingat 2 bulan kita karantina semua di gedung. Kebetulan gedung kita lantai atasnya kosong, kita belanjain semua, kita kasih insentif mereka untuk mau stay dan ya sampai Oke. segini. Gua penasaran ketika restoran tutup, fisik restorannya tutup, lalu mereka pindah ke digital lah, kita bilangnya digital ya. Itu langsung pindah atau sempat dua-duanya berantakan? Kita kebetulan sempat langsung pindah karena waktu itu kita pakai travel, kita pakai fresh travel tuh. Nah itu pas kita tutup, fresh travel tuh nggak bisa dibekuin, bakal Ya. hilang aja udah. Dan nilainya puluhan juta itu kalau hilang benar-benar gone. Jadi kita benar-benar mau nggak mau tujuan awalnya cuma nyelamatin travel yang kita punya itu pertamanya. Bro, artinya jenis makanan pun berubah. Berubah. Jadi semua menu benar-benar kita bikin awal dan bukan cuma home delivery aja ya. Kita masih ingat di awal-awal semua menu tuh gue matengin. Habis gue matengin, gue diemin 1 jam dengan mikir perjalanan 1 jam. Terus kita lihat Bisa nyampe dimakan nggak nih? gimana, baru kita makan lagi, panasin lagi. Nah, baru kita sesuaiin untuk make sure is the best possible dalam waktu 1 jam itu. Oke, so basically kalau gue bisa conclude dari omongan lu adalah you need to learn something new really fast gitu ya. Kalau gue konklusiin, Bos, kita mesti ngeposisiin diri kita di konsumen. Itu yang paling penting. Oke. Dan lu harus belajar sesuatu yang baru juga kan karena Banget. sebelumnya belum pernah melakukan itu kan ya. Timnya Talking juga about- nggak ada yang ngerti cara main just in time, nggak ada yang ngerti awal-awalnya kita. Iya, masuk akal. Talking about travel, my son really love travel. Jadi gue tuh beli botol-botolan travel yang harganya mahal itu. Ya. Kalau dia lagi makan, gue nggak kuat baunya tuh. Tapi dia suka banget tuh. Travel dari itu nggak bisa disimpan lama, you're right. Nggak bisa disimpan lama. Oke,
Tapi kan sekarang kita bicaranya nih produk lokal. Nah, Nah, kita tahu juga nih, kalau kita bicara produk lokal, saingannya pasti produk internasional gitulah ya, produk asing gitu ya. Nah, apakah di masa pandemi ini, gitu, di masa seperti sekarang ini, bisa dimanfaatkan produk lokal jadi sebuah peluang bisnis yang lebih baik, bahkan untuk nantinya gitu? mungkin ini gue mulai dulu ya, karena ini menarik Ya, banget buat kita nih. Eh, Pada saat pandemi berarti barang-barang yang masuk dari luar negeri nggak bisa masuk lagi kan, nggak bisa import dan lain-lain. Dan di situ kita maksa beradaptasi. Ada satu case yang menarik banget buat kita, akhirnya it becomes one of best seller. Kita perlu fresh mozzarella. Jadi kalau oke, di itu ada mozzarella yang frozen, ada yang fresh yang kayak direndam di air gitu kan. Akhirnya kita belajar bikin sendiri. Jadi kita kerjasama sama peternak sapi, beli susu dari Bogor, dia ngirim ke kita, akhirnya kita olah oke. sendiri buat bisa bikin fresh mozzarella kita sendiri gitu. Tujuannya awalnya bukan mau ribet, cuma tujuannya karena nggak bisa masukin dari luar gitu kan, semua import nggak bisa, jadi mau nggak mau ya kita coba belajar bikin sendiri. Oke, oke. Jadi ya, oke, kalau itu gue bisa ngerti. Tapi kalau dari Andri nanti kalau kita bicara batik kan, basicnya kan pakaian ya, batik ya. Iya, Nah, gue tahu bahwa ada produk dari luar gitu ya, yang jual pakaian batik-batikan gitu ya, harganya 40.000 tuh satu. iya betul sih. Itu amazing sih, kok bisa harganya segitu? Aku juga nggak ngerti itu. Nah, Biasa main Dep Store gitu ya. Jadi kita sudah bermain di kualitas yang bagus. Penjahit kita juga bagus gitu ya. Benar-benar kita pegang quality. Itu totally aku secara pribadi aku nggak ngerti sih kenapa bisa ada, maksudnya baju bisa harganya segitu gitu ya. Tapi yang harga mah nggak bohong lah. Jadi kalau mau harganya kualitas yang bagus, tentu Anda juga harus pilih harganya juga yang make sense gitu loh. oke. Nah, tapi kan sekarang kita tahu juga nih kalau produk luar juga pasti mau bersaing terus kan. Nah, gimana caranya produk lokal yang lu punya, apalagi batik itu, lu yakin bahwa ini ke depannya bisa lebih baik dan bisa menang itu gimana? Ya, kita mulai belajar untuk meningkatkan loyalitas dari customer kita. Salah satunya adalah dengan branding gitu loh. Jadi Nayara Batik ini mulai membranding dirinya gitu loh. Ah, Implementasinya mungkin lebih fokus gitu. Arah kedepannya akan ke sana gitu. oke, tapi ini menarik ya. Jadi sebenarnya akan sangat amat luar biasa ketika orang Indonesia bangga menggunakan branding atau produk Indonesia gitu ya. Jadi menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa kita, negara kita, buatan kita sendiri. Jangan terlalu bangga atas buatan-buatan luar. Karena sebenarnya kalau kita lihat ke luar negeri juga, beli baju-baju di luar tulisannya Made in Indonesia tuh. Iya, banyak banget Iya, kan Bandung. iya. Benar, artinya kan mereka aja membeli produk yang terbaik dan produk terbaiknya dari kita-kita juga gitu kan. Jadi kita harusnya bangga sama buatan kita. Ini gua totally 100% agree. Nah, cuman saya ke Bro Andri dulu ya. Cuman gini, kan produk lokal itu kadang-kadang kita harus juga ngomongin bangga tentang produk lokal, kita juga harus menggunakan produk lokal nih untuk membuat produk akhirnya. Nah, pertanyaannya adalah, apalagi di makanan, sulit nggak mendapatkan produk lokal untuk membuat produk lokal itu sendiri, bro? Awal-awalnya susah kalau kita terpaku dengan metode-metode cara pembuatan di luar. Tapi setelah kita kenalan dengan produk lokal, cara di treatmentnya maunya beda. Tapi giliran Ah, ngerti dia mau di treatmentnya seperti apa untuk mendapatkan cita rasanya itu keluar, itu luar biasa banget bener-bener. Kayak bener-bener ngerasa rasa lokalnya, tapi at the same time bener-bener ngerasa mungkin teknik atau flavor profile yang internasional ya. Kayak kita bangga banget sekarang dapat basil dari Lembang Bandung. oh, Karena ternyata buat basil itu yang paling penting ketinggian dari permukaan laut dan dingin siangnya. Itu keren banget bener-bener, dan gue nggak bohong, nggak kalah sama produk di luar. gua belum setuju sebelum Anda kirimkan makanan Anda ke saya.
Siap, abis ini langsung kita kirimin pasti. Tapi ya, kan memang kita dari dulu memang dilihat sama negara-negara asing adalah produk-produk makanan kita kan yang luar biasa itu kan sebenarnya. Ya itu menarik. Kalau buat Andrina sih kayaknya gua nggak mau nanya ini karena ya kalau kita bicaranya batik ya udah Indonesia lah gitu kan. Udah Indonesia lah yang terbaik ya Indonesia, buatnya Indonesia udah pasti. Nah, kalau gua balik buat penonton-penonton yang ada di rumah nih ya, penonton-penonton GoTo saat ini ada di rumah, kita kan harus bangga dan mensupport. Cara paling gampang gitu, untuk mensupport produk lokal harus ngapain kita itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau dari gua itu dengan education ya. Maksud gue Ah, banyak-banyak orang mungkin kalau gue lihat dari konsumen gua gitu ya, dia udah um, well traveled, sering makan di tempat-tempat lain dan mereka udah nggak lagi kebawa dengan wah musi internasional, musi bule. Buat mereka yang penting ya apa yang enak di lidah gua gitu loh. Jadi mereka langsung bisa bedain ngapain gue jauh-jauh ke sana. Di sini di lokal tuh banyak-banyak yang enak gitu. Jadi mindsetnya bener-bener udah value, udah nggak sosok keren-kerenan gue ke restoran si A, si B gitu loh. Itu menurut gue penting banget kalau udah terbuka matanya ya. saya sangat setuju karena baru 2 hari yang lalu itu saya ada meeting dengan some people, lalu saya makan di restoran Jepang yang mahal sekali itu ya, yang satu orang bisa 3 jutaan gitu ya. Terus makannya keluarnya kan seiprit tuh lah ya, lu tau lah ya, makanan yang mahal itu ya. Begitu pulang dari sana yang pertama kali saya cari adalah warteg, Itu dia. karena biar bagaimanapun kita tuh nggak bisa bohong bahwa lidah orang Indonesia itu ya udah terbiasa dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia gitu loh. Jadi ya bolehlah sekali-kali, tapi makanan Indonesia udah best of the best sih kalau menurut gue sih best of the best. Gak bisa dikalahin itu kan rendang, padang itu Indonesia banget lah. Mungkin kalau orang luar makan sakit perut ya. Kalau kita happy tidurnya enak gitu loh. Oke, oke, agree with you, totally agree with you. Nah, tapi sekarang kalau gue baliknya begini, apa yang udah dilakukan oleh pelaku usaha lokal? Jadi kan kalau tadi kita lihat dari sisi pembeli ya, atau penikmat atau pengguna, tapi yang udah dilakukan sama pelaku usaha lokal untuk membuat pengaruh terhadap pembangunan ekonomi kita nih dan lingkungan kita. Apa yang udah dilakukan gitu? Silakan. Andrina mau menjawab? Ya, kalau saya sih dengan mencoba untuk go digital, berusaha eh, berani mencoba semua cara, setiap promo atau setiap campaign yang diberikan oleh Tokopedia gitu. Kita benar-benar fight untuk ini dicoba sampai akhirnya ketemu cara yang sukses ya untuk apa ya? Untuk biar semuanya kita bisa survive gitu loh, karyawan-karyawan di sini juga, pembatik-pembatik, pengrajin-pengrajin di daerah gitu loh. Jadi itu sih salah satu cara yang Naya lakukan. Tapi percaya nggak bahwa sebenarnya produk lokal itu akan menjadi core atau jantung dari pembangunan ekonomi kita sendiri? Percaya nggak? Sekarang ini sih percaya. Sekarang ini percaya ya? Iya. Karena kan kita terbiasa, kita nih orang-orang Asia ini terbiasa kadang-kadang bangga dengan produk luar kan. Kita menyebutnya apa? Westernisasi ya. Biasanya kita menyebutnya itu kan. Tapi percayakah bahwa perilaku kita akan berubah dan kita bisa bangga dan membangun ekonomi kita sendiri dari produk lokal? Percaya sih, karena pandemi ini ya, itu banyak dari bank, dari berbagai pihak, komunitas itu mengangkat produk-produk lokal dan benar-benar mengusung bangga produk lokal, pakai produk lokal gitu loh. Bahkan Pak Jokowi, Pak Presiden pun mau gitu pakai barang-barang lokal yang ya itu sebenarnya mensupport kita gitu loh untuk ayo kita bangga dengan produk kita sendiri gitu. Oke, artinya di sini pemerintah pun harus turun tangan juga ya untuk bantu promosi, untuk bantu nge-build up, mungkin untuk memberikan modal, bener nggak? Iya,
banyak saya dengar yang bank atau mungkin komunitas tertentu membantu UMKM itu sering saya dengar sekarang gitu. Oke. Nah, sekarang ending-endingnya adalah dari tadi pembicaraan kita dari tadi adalah bahwa perkembangan ini semuanya berubah, dan akhirnya kita lari ke digital. Semuanya lari ke digital. Ini tuh kayak sebenarnya saya pribadi ya, saya tuh udah dari 5 tahun yang lalu melihat bahwa one day everything gonna goes digital. Even TV, bahkan TV. Bahkan bioskop, bahkan kalau dari sisi what I know ya, semua akan lari ke digital. Lalu dengan adanya pandemi ini, kayaknya waktu dipercepat kita nggak siap, blak gitu kan, tiba-tiba everything goes digital. Jadi siap apa nggak siap, yang nggak siap ketinggalan, yang siap makin maju nih. Basicnya sekarang yang terjadi seperti ini. Nah, kalau kita ngelihat perkembangan yang sekarang udah perkembangan digital, artinya semua orang harus mencoba daya digital yang luar biasa ini. Itu gue setuju. Tapi pengaruh bisnis digital, apakah menurut kalian bisa lebih baik dibandingkan yang konvensional, dibandingkan dulu? Menurut gue sih udah pasti ya, karena Udah pasti ya. ini, lu lihat aja share screen time kita per hari ngeliat di handphone tuh berapa lama gitu kan, kayaknya ngantri, bentar buka handphone, ngantri, di lampu merah ya nggak boleh megang handphone, tapi di lampu merah bentar megang handphone gitu. So, gue percaya banget sebenarnya ya where the customer is, ya kita mesti ke sana gitu loh. Benar-benar it's not a matter of kita mendigitalisasi, tapi kita mencoba cari cara untuk memperkenalkan diri kita kepada konsumen. Nah, konsumennya di mana? Konsumennya di digital ya kita harus ke sana. Meskipun restoran juga sekarang banyak udah mulai ke offline lagi kan, orang mulai makan lagi ke offline, tapi memperkenalkannya kalau dulu misalkan pakai koran, pakai billboard gitu, sekarang kan pakai digital. Jadi it's a simple customer di mana ya kita ngejar bola ke sana kalau dari sisi kita. Ya tapi gue juga kadang-kadang sekarang ke mall juga jadi agak males deh. Iya nggak sih? Walaupun udah boleh gitu. Karena I want to buy a new phone gitu. Gue udah tahu juga handphone yang gue mau apa gitu kan ya gue tinggal buka Tokped dan I get it gitu loh maksudnya. Nggak usah susah-susah ke mall gitu loh intinya. Sekarang tuh berubah banget gitu. Tapi ngomong-ngomong platform apa yang dipakai sekarang? Kalau gue lucunya, jujur nih, Oma Eli, ini bukan karena kita sama GoTo sekarang ya. Oma Eli nggak mungkin bisa terbentuk 6 tahun yang lalu kalau belum ada Tokopedia. Kenapa? Karena supplier. Jadi nggak ada supplier yang mau ngeladenin restoran online. Dia pikir lu kayak rantangan ibu-ibu lah, nggak ada yang mau ngejual barang ke lu. Gimana? Nggak ada supplier mau jual barang ke restoran online. Supplier daging, supplier susu, supplier nggak ada. Dan kalau kita mesti beli ke pasar atau ke supermarket, itu jadi mahal banget. Jadi pas ada Tokopedia, supplier ini taruh barangnya di online, gue bisa nyari supply produk apapun yang gue mau online dan dapat harga kompetitif. Yang kalau gue nggak mungkin bisa bikin restoran profitable kalau gue mesti belanja di supermarket, nggak mungkin. Berarti mereka pun berubah intinya ya? Iya, jadi mereka kayak kata kasarnya retail atau orang yang mau beli dikit-dikit, dia jualannya di online. Oke. Berarti adanya GoTo juga akan ngebantu itu semua pastinya. Ya. Oke. Andrina, what do you think? Nah, kalau Nayara Batik, kita itu pakai satu Mitrans untuk mensupport berbagai metode pembayaran dari customer untuk di kanal websitenya dari Nayara ini. Kalau misalnya untuk marketplace, of course kita pakai Tokopedia. Di sana saya merasa sangat-sangat disupport gitu ya. Di situ kita juga menjadi power merchant yang dimana ada relationship manager yang always challenge kita dengan tantangan baru gitu loh. Ayo kita ikutin campaign ini. Ayo kita ikut WIB. Ayo ibu support dengan kolaborasi dengan KOL. Itu di saya yang mungkin nggak kepikiran harus ngapain, mereka tuh bener-bener kayak ayo bener-bener nge-push kita untuk
lebih maju lagi dan ayo belajar yang baru terus, dan banyak sekali hal-hal yang baru, dan sebulan sekali pasti aja ada istilah baru, cara marketing yang baru yang harus kita sebagai seller mempelajarinya. Dan itu menarik banget gitu loh buat saya, karena apa ya, mungkin apa ya, kan boleh dibilang yang generasi kita nih lebih gaptek lah ya gitu. Jadi dengan adanya support RM-nya itu tuh benar-benar nge-push kita untuk moving forward, dan apa ya, ya benar-benar disupport lah gitu. Dan saya sangat salut dengan supportnya dari Tokopedia. Ya, Tokopedia ngasih challenge baru yang tujuannya adalah untuk membangun semuanya lah intinya ya. Jadi kita harus belajar lagi, bukan belajar lagi tapi belajar hal baru, tapi kegunaannya buat kita semua. Apalagi ini kita di Indonesia, maka produk Indonesia juga harus, pokoknya kita harus jadi juara di negara sendiri lah, intinya seperti itu. Apalagi Tokopedia juga mensupport kemarin ini UMKM dari Jawa Barat gitu, dibikinin special event gitu loh, untuk apa, muncul di apa, di banner-bannernya mereka. Itu benar-benar apa, benar-benar it really works gitu. Bro Andri, lu sendiri sekarang kalau belanjanya di mana sekarang? Anda masih ke mall-mall, lebih sering ke mall juga, udah buka kan sekarang kan mall nih, pakai Peduli Lindungi udah buka. Apa Anda juga jadi masuk ke milenial yang belanjanya sekarang udah semuanya platform? Semua udah 100% online. Buru-buru gini, kita aja sekarang udah established business ya, yang udah ada supplier, akhirnya udah mau ngeladenin kita, yang tadinya nggak mau ngeladenin. Tapi jujur, kalau gue nomor satu R&D nih, gue masih nyari produk di Tokopedia. Gue nyari-nyari barang yang buat bisnis, atau nyari dekor-dekor buat restoran. Kayak kemarin gue dapet kayak tempat lilin lucu-lucu gitu kan. Kalau dulu kita ke pasar-pasar, sekarang gue masih nyari di Tokopedia gitu. Kayak tapi kan gini bro, kan ada orang mengatakan kalau nggak ngeliat barang, nggak megang barang sendiri, nggak serap gitu kan. gue setuju, kayaknya itu otak gue udah dimilenialisasi deh kayaknya. Ya kan zaman dulu gitu dong. Iya. Kalau nggak megang, nggak nawar gitu kan, nggak belanja tuh. Kalau zaman dulu kan begitu kan. Tapi Tokopedia ada satu fitur yang keren banget bos. Dia lu bisa sortir produk dari paling murah ke paling mahal, jadi nggak usah nawar lagi. Oh iya betul, ada filternya. Iya. Kalau saya filter gitu. Betul, saya filter pasti yang paling mahal. Udah lihat yang paling mahal tuh saya cari yang murahnya yang mana gitu bos. Oh iya, itu untuk tahu produk kategori kan. Kalau misalkan kita keywordnya lumayan lebar, nggak tahu mereknya, gue juga gitu. Jadi untuk ngelihat yang kualitasnya tinggian gitu kan. Oh betul, merek ini tinggi. Nah baru gue cari yang murahnya dengan keyword search itu. Betul. Sama, ternyata kita sama cara belajarnya seperti itu. Nah, cuman kalau kita ngeliat di platform online ya, dagang, ini kan masih banyak nih barang-barang yang sebenarnya datangnya dari asing, dari luar gitu. Which is no problem at all. Buat saya nggak ada masalah sama sekali, karena memang kadang-kadang ada produk-produk yang sebenarnya memang harus dari luar gitu ya. Tapi banyak produk-produk yang sebenarnya bisa kita buat. Nah, pakaian lah contohnya nih. Pakaian, batik, tadi kan saya sempat ngomong tuh, batik ada yang jual 40.000 loh, gitu kan. Gimana? Anda bersaingnya kan katanya kualitas gitu. Tapi harga kan nggak bohong juga. Kalau orang mau beli kan pasti cari yang paling murah gitu. Atau sekarang udah nggak? Menurut saya pribadi sih enggak juga ya. Saya nggak pernah beli barang yang paling murah karena saya takut dengan panasnya. Iya, jadi yang harganya sesuai lah gitu loh. Jadi meskipun banyak banget ya baju-baju yang kayak super murah yang harganya nggak masuk akal, saya juga pernah iseng gitu loh. Kan mau kenal kompetitor, apa sih sebenarnya yang mereka jual, ya, kok banget gitu ya. Jadi saya juga beli gitu loh. Itu kalau saya misalnya nih, kita ngomong lebih teknis gitu ya. Jadi kalau saya jahit tuh pakai benang katun gitu ya. Karena kualitas saya kualitas department store. Sedangkan kalau misalnya yang murah-murah itu, dia jahitnya tuh ngasal banget gitu loh. Pakai benangnya tuh benang polyester. Salah satunya kayak gitu. Terus jahitnya sambil merem, benangnya banyak di mana-mana. Biasanya kayak gitu. Terus coba misalnya dicuci ya, itu apa namanya yang murah banget gitu ya. Dicuci. Itu tuh pasti nanti setelah dicuci 1-2 kali bajunya tuh mulai miring, kayak kalau ada motif itu peyang pasti miring gitu loh, nggak sejajar lagi gitu loh. Jadi banyak banget sih yang minusnya gitu kalau yang murah itu. Mungkin kalau sekali pakai mungkin fine gitu, tapi kalau untuk
durasi lebih lama gitu loh pemakaiannya, oh itu udah pasti bisa sobek, bisa apalah. Jadi kualitasnya juga nggak bagus gitu. Saya baru tahu tuh kok dicuci terus gambarnya bisa peyang tuh. Oh, karena banyak banget apa namanya kayak apa sih untuk ngejar murah kan. Jadi kainnya tuh ditarik gitu loh. Kainnya tuh benang harusnya pakai benangnya 100 lembar gitu untuk jadi selembar kain gitu. Ini benangnya misalnya dia cuma bikin tuh 80. Lalu dikasih obat gitu supaya lebar lagi gitu. Jadi begitu pakai susut itu. Nah, itu tuh yang bikin jadi murah nggak masuk akal gitu loh. Oh, tapi ketika datang kelihatannya oke gitu, begitu. Katanya oke, kainnya lebar. Jadi pembuktiannya hanya pas dicuci gitu loh. Kalau kualitasnya nggak bagus, dia langsung mengecil itu batik gitu loh. Ya, saya juga pernah, tapi kalau saya kayaknya salah saya karena nggak ngeliat ukuran gitu. Saya beli sarung tangan pada saat itu, datangnya segini. Kan sering ya begitu tuh. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngomonginnya hal seperti itu ya, Bro Andri nih saya mau nanya, mungkin nggak menurut lo bahwa satu saat kita tuh bisa seperti luar gitu, bahkan produksi-produksi, karena begini loh, tongsis itu produksi luar harga 250.000 bagus banget, ada yang bagus banget. Bisa nggak kita Indonesia satu saat bisa memproduksi hal seperti itu? Nggak usah tunggu satu saat, sekarang aja kita ngalamin ya. Pertama kali kita serius di pizza, kita beli pizza oven dari Italia, ya, angkanya ratusan juta. Terus sekarang di semua restoran-restoran baru kita, pizza ovennya dibikin dari Bandung. Dengan kualitas yang baik. Lebih bagus. Harganya seperempatnya, kualitas managing kepanasannya semua jauh lebih bagus, benar-benar luar biasa, dan ketemunya di Tokopedia. Cari tungku pizza oven Tokopedia, terus kita teleponin, samperin ke Bandung, kita tes, kita bawa dough kita sendiri kita buat, dan akhirnya kita jauh lebih happy dengan yang buatan Bandung daripada yang kita bawa dari Italia waktu itu. So you basically you've been comparing it, pernah di compare? Iya dong, kan yang pertama kita beli yang itu, habis itu kita nggak happy, terus kita coba cek, kita tanya, ya udah akhirnya ketemu ini yang di Bandung, ada beberapa orang, bagus banget, kualitas pizzanya luar biasa, benar-benar yang keluar dari oven itu. Oke, berarti kita mampu harusnya ya. Dengan perkembangan ini, yang kita luar biasa tuh kembangin human talent-nya orang Indonesia. Orang Indonesia tuh pingin belajar, pingin tahu. Tim-tim chef di Oma Eli itu orang Indonesia jago banget, jauh lebih jago daripada kayak chef-chef luar yang kita pernah kerjasama. Parah. Kita human resources-nya luar biasa benar-benar di Indonesia. Yang membedakan apa di Indonesia? Karena kita masih negara berkembang, kita pingin belajar, kita pingin maju, atau apa? Kalau menurut gue pribadi ya, ini nggak ada comparison. Kalau menurut gue, kalau dikasih kesempatan buat mereka belajar, kesempatan buat mereka berkembang, itu mereka semangat banget. Tapi mungkin di sini nggak ada kayak direktori mau belajar ini, belajar itu, yang ini mungkin rada susah gitu. Tapi the moment kita kasih kesempatan mereka buat belajar, gila. Sekarang semua tim-tim kita di Oma Eli masak-masaknya jauh lebih jago daripada gua semua. Keren banget mereka, bener-bener, nggak bohong. Ya, dan mungkin power of kepepet itu juga luar biasa ya. Kita harus belajar kan, orang kita kan kalau belajar cepat sebenarnya kan. Iya. Belajar cepat. Tapi tadi Basil aja bisa didapatkan di Indonesia. Nah, kalau kita bicara makanan, ada nggak yang nggak bisa didapatkan di Indonesia? Ada dong. Palingan dua ya, mungkin sekarang ya travel udah pasti dari luar, dan nomor dua, sapi kita memang secara produksi masih lebih banyak dari luar. Jadi kita mau beli sapi lokal aja itu susah. Kita, sepengetahuan saya, kita ke pasar juga itu ada sapinya juga sapi dari luar juga itu. Itu yang sekarang, iya, setahu saya sapi-sapinya itu masih sapi-sapi import untuk meskipun yang di pasar bersih. Itu yang sekarang kita produksi sapinya belum ngejar. Tapi nggak kalah, dan
tidak menutup kemungkinan karena udah ada yang specialized breeder di Sumatera, itu saya tahu itu bawa sapi dari luar, dia ternakin di sini, perfectly fine, amazing stuff. Oke, bro, gue balik sedikit ya ke hal yang berbeda ya. Kalau lu punya anak, contohnya lu punya anak, terus anak lu mau bisnis atau usaha sesuatu gitu, apakah akan diarahkan dia untuk ngebuka toko seperti biasa dulu atau you go straight to digital? Straight to digital, tapi bukan karena digitalisasinya. Karena gue udah bikin banyak bisnis before and banyak yang fail. The beauty dengan digital, kita bisa mendapatkan proof of concept, kalau pasar terima nggak produk kita apa enggak, dengan investasi seminim mungkin. Artinya resikonya berkurang? Resikonya berkurang. Kalau emang konsep ini nggak berjalan, ya udah bikin lagi. Tapi kalau udah bikin toko kan udah kejebur duluan kita. Tapi kan walaupun resikonya berkurang, saingannya lebih besar kan? Karena everybody can do the same thing. Yes, tapi my belief is we do business karena we love to do it. Karena kita passionate untuk ngelakuin. Kalau kita ngelakuin bisnis terlalu banyak analisa, market positioning, saturation of the market, udah pusing duluan sebelumnya kan? Ya, masuk akal. So basically, you mengatakan bahwa let's go straight to digital. Untuk testing the concept ya. Kita aja Oma Eli mulai dari apartemen gue, dari dapur gue dengan Instagram. Jadi untuk modal Oma Eli pertama 1,5 juta rupiah. Untuk ngebangun Oma Eli segini besar, modalnya 1,5 juta rupiah. Really? Ya, untungnya kita puter-puter bikin dapur, beli mesin gelato, beli mesin pizza, dan lain itu dari untung 1,5 juta rupiah bisa jadi segini karena ada digital sekarang. Wow. Dari 1,5 juta rupiah. 1,5 juta rupiah beli barang-barang dasar buat order pertama dari supermarket. Setelah itu muter terus. Oke. I can ask the same questions buat Andrina. If you have a new business, kita punya bisnis baru lah gitu. Are you going straight to digital atau enggak? Iya, straight to digital. Sebab untuk trial and error itu memang jauh lebih murah biaya belajarnya dibandingin kayak buka toko offline. Oke. Tapi apakah, nah ini buat berdua, apakah we need conventional store apa tidak? Butuh sih menurut saya. Kadang-kadang kan orang ada yang pengen tahu, oh ya kalau ada store-nya ini lebih berkualitas, lebih terjamin, maksudnya beneran loh dia ada store-nya, bukan yang barang abal-abal gitu. Jadi untuk itunya ya, untuk tujuan itu tetap harus buka sih menurut saya, tapi nggak necessary yang harus massive banget gitu. Oke, tapi you can test the water dan bisa pelajari marketnya dan sebagainya dari digital dulu, basicnya seperti itu ya. Betul, kita bisa mulai dari situ untuk mencoba. Oke. This is a tricky question. Coba buat Bro Andri ya, bro. Menurut lo, mungkin nggak ada orang membuka bisnis hanya digital, nggak ada conventional store, only digital, and become very successful? Of course. There's no reason. Of course, udah pastilah. Anything is possible. Jadi basicnya adalah sekarang digital lebih penting dibandingkan konvensional ya. Berbalik ya. Not necessarily lebih penting ya, tapi let's just say the opportunity is endless. Oke. Kesempatannya ada banget. Jangan kita compare sebelah apple to apple gitu loh. Tapi kesempatannya, kreativitasnya itu nggak ada batas benar-benar. Wild, am I right? Yes. Lebih liar, pemikirannya lebih liar. Banget, apapun bisa. Ya, you can try something yang nggak bisa try di konvensional dengan harga dan modal yang jauh lebih murah. Dan akhirnya mungkin kita berani mengambil resiko yang nggak mungkin kita ambil ketika kita harus bikin itu secara konvensional. Karena belum apa-apa modalnya udah nggak kuat duluan nih. Dan kalau ini benar cara berpikir kita, teman-teman semua, artinya masa depan ini anak-anak muda, milenial dan sebagainya tidak punya alasan untuk tidak mencoba. Agree?
Gue agree banget, tapi gue ada satu yang I'm a big believer on ya. Oke. Banyak anak-anak muda sekarang mau ngejar ke dunia tech, ke dunia online, karena that's what's hot. Baru cari apa ya yang bisa gue kerjain di dunia tech. Menurut gue, whatever we do penting banget, we do it because we love it. Karena kita passionate dengan itu. Dan baru avenue-nya atau channel-nya happen to be off online. Bukan mau ngejar bikin app online. Itu yang I see a lot of orang tuh kesandung di situ. Oke, jadi intinya mereka nggak punya core-nya, mereka hanya melihat trennya, mereka ngelakuin trennya, tapi they don't know what to do. Iya, pokoknya ngejar online aja, ngejar funding, ngejar VC, apapun itu. Tapi apanya ya cari-cari aja produknya gitu loh. Jadi the love and the passion nggak ada. Oke, ini balik-balik lagi. Kalau begitu hal ini yang nggak bisa dirubah ya. Either dari zaman dulu kita mau bisnis konvensional, mau apapun itu, mau seni, mau dagang, mau apa, passionnya harus ada di sana. Bahkan sekarang digital pun passionnya harus di sana. Jadi digital ini adalah sebuah kesempatan terbuka basicnya. Sama aja lah, kita anggap aja tiba-tiba semua orang di dunia jadi kaya raya bisa buka toko konvensional gitu kan. Semuanya sama nih, sama rata. Tapi akhirnya yang mengalahkan saingan yang pertama dengan saingan kedua adalah kesungguhan sama passion yang berbeda-beda. Bahwa you love to do what you do basically, right? Exactly, that's it. That's it. Ya. Mas Denny juga sukses, pasti kan kayak pengorbanannya luar biasa kan. Dan kita cuma mau berkorban kalau kita cinta apa yang kita lakuin. Kalau kita nggak suka apa yang kita lakuin, kita nggak bakal mau berkorban. Apapun pasti harus berkorban. Tapi benar-benar itu agree, karena pada saat gue cerita dikit pada saat gue bikin podcast gitu ya, mungkin pada saat gue bikin podcast ya nggak ditonton orang seperti sekarang jutaan juga gitu awalnya gitu, tapi I love doing it gitu. I keep on doing it because I love it. Why not just doing it? I love it gitu. Masalah itu tiba-tiba meledak dan sebagainya is a bonus dari apa yang gue kerjakan dan gue cintai dan gue suka kerjainnya. Because if we love to do what we do, katanya kita nggak pernah kerja sebenarnya. Karena kita senang lakuin apa yang kita lakukan. Oke, ini mudah-mudahan bisa ngasih pencerahan nih ke teman-teman semua, ya, ke anak-anak muda juga, milenial, Gen Z dan sebagainya, bahwa dude, the game's change, the world change, dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti permainannya gitu. Of course harus ada passionnya dulu. Jadi tadi itu Bro Andi mengatakan kalau lu gak punya passionnya, lu mau digital kayak mau konvensional kayak, jangan cuma ikut-ikutan doang gak ada gunanya. Tapi lu cari passionnya apa dan gunakan dunia digital semaksimal mungkin. Dan kelihatan lah ya barang yang berkualitas dan barang yang tidak berkualitas, barang yang dibuat beneran sama yang tadi kain bisa peyang sendiri, itu kelihatan lah bedanya lah. Jadi passion, love is very important. Thank you very much, Bro Andri. Thank you, Andrina. Terima kasih banyak buat hadir di sini, ngasih inspirasi yang luar biasa pada saat ini buat sahabat GoTo yang ada di rumah. Dan buat teman-teman, sahabat-sahabat GoTo yang ada di rumah, sehat selalu, sukses selalu. Sehat sekarang sangat amat penting. Dan ingat, bangkitkan usahamu lewat teknologi digital bersama Gojek, GoTo Financial, dan Tokopedia. Go far and go together.